Malang. Mungkin tadi agak kelewat lagi. Yang saya terhormat Ibu Masi, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Yang saya hormati Pak Fahrudin, Pak Abrar, Pak Wisnu, Mas Firdaus, Pak Hasmi yang menjadi bagian dari tim pengabdian masyarakat pada pagi hari ini, dan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul lagi di ruangan ini untuk sama-sama mengkaji sejarah lokal sebagai sebuah kajian yang penting dalam proses pembelajaran sejarah yang ada di sekitar kita. Bagian saya adalah integrasi sumber lisan sebagai sumber sejarah lokal. Oke. Sebelum kita masuk kepada sumber lisan, ya kita akan coba mengamati apa yang sebenarnya terjadi belakangan ini. Kemarin kita digembarkan oleh berbagai macam isu, ya, isu yang berhubungan dengan mata pelajaran sejarah. Isu pertama adalah mata pelajaran sejarah itu di tingkatan SMK akan dihapuskan. Ya, kemudian yang kedua, mata pelajaran sejarah di kelas 10 akan dileburkan ke dalam IPS. Dan yang ketiga, mata pelajaran kelas 11 dan kelas 12 dijadikan sebagai pilihan. Ya, ini yang beredar draft kurikulum itu yang alhamdulillah ya kita sama-sama berjuang agar proporsi yang kita inginkan itu tetap pada porsinya. Artinya mata pelajaran sejarah tidak dikurangi, tidak dilebur, dan tidak dihilangkan. Ya, jadi kita berjuang untuk itu dan alhamdulillah ya kemarin ya MGMP Sejarah Karawang maupun Prodi Pendidikan Sejarah UNJ dan juga aksi ya telah berjuang bersama-sama memberikan surat pernyataannya untuk mendesak bagaimana draft kurikulum yang beredar itu tidak menjadi suatu hal yang resmi atau legal dan diberlakukan dalam kurikulum 2020 ke depan. Nah, kemudian yang keempat, ya kemarin kita diributkan dengan sebuah opini yang dibangun oleh anggota KPAI bahwasanya pembelajaran sejarah cenderung Jawa sentris. Ini juga menjadi isu mata pelajaran sejarah hari ini. Dan yang kelima adalah pembelajaran sejarah dianggap hanya membincangkan perang. Ya, ini juga menjadi bahasan yang barangkali guru-guru sejarah ketika mendengar isu ini agak sedikit panas juga. Nah, sebenarnya apa yang harus kita jawab ketika melihat permasalahan ini? Yang bagian pertama hingga ketiga mengenai draft kurikulum tentunya kita sepakat bahwasanya hal ini kita tolak. Ya, adapun yang kemarin baru saja menjadi sebuah pokok pembahasan bahwasanya sejarah mengajarkan sesuatu yang sifatnya Jawa sentris, ini barangkali harus kita telisik dan telusur lebih jauh. Ya, klaim sejarah adalah bersifat Jawa sentris itu klaim lama, klaim masa Orde Baru. Ya, saat ini kalau kita lihat buku pelajaran sejarah, maka sudah ada perimbangan antara Jawa dan luar Jawa. Peristiwa, tokoh atau hal-hal yang menyangkut luar Jawa juga mendapat banyak pembahasan. Ya, saya cek di buku sejarah paket kelas 11 atau 12 itu membahas perang Kaisepo, membahas tentang Kesultanan Aceh, perang Bernano, Syarif Hasim, perang Seda, jalur rempah Ternate dan sebagainya. Tidak melulu bicara mengenai Jawa. Jadi mungkin yang dimaksud oleh anggota KPI itu sejarah masa lalu. Ya, dan itu sudah kita revisi dan itu sudah kita perbaiki, sudah kita tambahkan, kita sudah sempurnakan sehingga klaim bahwasanya sejarah mengajarkan Jawa sentris itu tidak benar. Kemudian yang kedua, sejarah perang. Apakah benar sejarah mengajarkan perang melulu? Benar, ada bagian mengenai perang, tapi tidak melulu. Ya, tidak melulu kita bicara perang. Ya, kita bicara mengenai perang dalam konteks apa? Konteks bagian perlawanan terhadap kolonialisme, ya, yang terjadi sebelum atau sesudah kemerdekaan. Kalau kita menghilangkan bab perang dalam mempelajari sejarah, berarti kita ingin mengatakan bahwasanya selama dijajah kita baik-baik dan menerima begitu saja. Ya, kedatangan bangsa Eropa, ada jalur rempah segala macam gitu kan. Kita bicara di situ perang Ternate, ya perang Sultan Hairun dan Sultan Babullah kita hilangkan. Maka yang terjadi apa? Oh ternyata nggak melawan. Ya, JP Kun menguasai Batavia. Oke, bagian perangnya kita hapus. Berarti JP Kun nggak pakai perang, tiba-tiba langsung nangkring itu di pasar ikan. Ya, jadi hal-hal seperti ini ya. Jangan berarti kita anti kekerasan lantas menghapus perang. Ya, sejarah itu menceritakan apa adanya, bukan apa yang seharusnya. Ya, kita pengennya begitu, tapi sejarahnya berbeda, ya nggak bisa. Ya, perang itu adalah bagian
bagian dari proses kita menjadi berbangsa bernegara. Ya, dalam prosesnya Belanda datang kita lawan, Jepang datang kita lawan. Ya, ada perang Padri, ada perang Jawa, perang Diponegoro. Apakah karena ada berbau kekerasan kemudian kita hilangkan? Jadi cara berpikir yang dalam tanda petik ya hanya menekankan kepada bagian tema kekerasan, tapi tidak menyangkut kepada linearitas sejarah. Ya, padahal sejarah itu adalah kontinuitas. Itu yang sebenarnya tidak dipahami oleh orang KPA itu, dan ini yang sebenarnya harus kita berikan semacam masukan bahwasanya perang itu adalah bagian dari proses kita menjadi bangsa dan bernegara. Belanda datang, perangnya dari mana? Kenapa semua dibahas? Kalau Jawa saja nanti ngomel lagi, katanya cuma Jawa yang melawan. Ya, kalau bicara mengenai Padri, masa cuma orang Padang doang. Sementara semua daerah terjadi namanya perlawanan. Karena kita adalah suatu bangunan kebangsaan. Karena perang ini terjadi dari Sabang sampai Merauke, maka inilah yang kemudian menjadi Indonesia. Kan begitu. Ya, maka bab-bab begini yang sebenarnya ya dalam tanda petik ya menjadi serangan bertubi-tubi terhadap mata pelajaran sejarah sesudah beredarnya draft kurikulum yang kemarin sudah sama-sama kita lawan. Nah, jadi saya kira perkembangan dewasa ini itu yang seharusnya kita coba amati, kita cermati ya bahwasanya ya banyak orang yang sebenarnya tidak mengerti sejarah, tapi ketika ada panggung rame-rame tentang kurikulum yang membahas sejarah, ya anggota KPAI pun menjadi ahli kurikulum sejarah tiba-tiba mendadak. Ya ini kan sesuatu yang dalam tanda petik bukan proporsionalnya. Ya. Nah, selanjutnya ya kita bicara mengenai konklusi. Satu hal yang menjadi titik penting sejarah lokal. Ya, sejarah lokal itu menekankan kepada aspek yang lebih real, manusia dengan lingkungannya. Juga bisa mencakup hal-hal yang sifatnya peristiwa sehari-hari. Ya, jadi sebenarnya sejarah lokal ini jauh dari perang. Ya, kalau mau dijadikan sebagai sebuah alternatif dalam appendix atau tambahan pembelajaran sejarah di kelas, terutama kelas 10, ini bisa sekali. Ya, di prodi sejarah sendiri, saya kira pembahasan kita sudah lama, tidak lagi skripsi-skripsi menceritakan tentang perang. Ya, karena memang masalah perang itu sudah habis dibahas oleh para ahli sejarah kita. Ya, semester lalu skripsi terbaik di prodi kami, di prodi pendidikan sejarah UNJ, itu adalah studi mengenai soto Haji Ma'ruf. Ya, ini skripsi tentang studi tentang soto Haji Ma'ruf, perkembangannya dari mulai berdiri ya, jadi sampai awal reformasi. Kenapa nih soto bisa bertahan? Ya, padahal orang cuma jualan soto tapi bisa bertahan berbagai macam generasi, ada sudah 2-3 generasi. Ya, ini menjadi suatu hal yang menarik juga. Ya, ini sejarah lokal, bicara mengenai sesuatu yang sifatnya bukan politik, ya bukan juga sesuatu yang sifatnya sosial, apalagi perang. Ya kita perang di meja makan, ya cuma rame sebentar gitu. Ya, ini sesuatu yang menarik sebenarnya. Kita mempelajari soto Haji Ma'ruf pun ya yang sangat lokal, ya ini bisa menjadi sesuatu yang sifatnya menarik. Dan sumber dari penulisan skripsi ini adalah sejarah lisan. Oke, konsep sejarah lokal. Ya, kemarin barangkali sudah dijabarkan oleh Bu Masi maupun Pak Fahrudin, jadi saya tidak akan banyak. Saya mau ambil dari Roger, saya mengatakan sejarah lokal adalah pengkajian masa lalu dari unit lokal yang berkembang sebagai sebuah komunitas. Ya, jadi sejarah lokal kalau kata Rogers itu ya pengkajian dari masa lalu yang berkembang sebagai sebuah komunitas yang berbeda dengan lingkungan lainnya. Jadi kalau orang Kerawang, orang Sunda, tapi merasa identitas kekerawangan itu berbeda dengan identitas Sunda di Bogor, maka bisa orang menulis sejarah Kerawang, ya, orang menulis sejarah Sunda versi Kerawang. Ya, orang bisa menulis versi Singapura orang bisa nulis mungkin wah orang Karawang lagi heboh nih kemarin-kemarin. Sampai ada yang request, bagaimana Pak kerajaan Kuta Tandingan? Kan gitu ya. Ya, bagaimana cara menceritakannya? Nah, ini juga masalahnya kan sumbernya belum terlalu banyak. Ya, Kuta Tandingan. Ini hanya beredar dalam konstruksi yang kemudian dipercaya karena mendapatkan suatu istilah kerajaan pertama di Indonesia. Ini memiliki nilai jual tersendiri. Ya, selama ini Tarumanegara itu kabarnya meninggalkan yang namanya Candi Jiwa. Tapi Kuta Tandingan, ya apakah ini sebagai sebuah kerajaan besar, ini kan atau sebuah kerajaan yang berdiri, ini masih menjadi suatu hal yang bisa didiskusikan bersama, ya karena tradisi lisan kita mungkin tidak sampai ke Kuta Tandingan, ya karena orang Kerawang setelah Syekh Kuro masuk Islam semua hingga hari ini. Jadi narasi cerita tentang Kuta Tandingan
itu harus mengandalkan kepada temuan arkeologi. Ya, dan temuan arkeologi belum berani mengatakan Kuta Tandingan ini benar-benar suatu kerajaan yang berkembang secara genuine dan kemudian berkontribusi penting ya dalam sebagai sebuah kekuatan yang mandiri sehingga bisa disebut sebagai kerajaan. Dulu orang juga dilema ketika menyebut misalnya Perlak. Apakah Perlak itu adalah sebuah kesultanan? Ya, ternyata kan kita mengatakan kerajaan Islam pertama adalah Samudra Pasai. Karena orang melihat yang namanya Perlak itu bukan kerajaan tapi hanya sebuah komunitas. Ya, jadi kan kadang-kadang ada orang berkumpul, apakah ini sebuah kerajaan? Kan belum tentu. Bisa saja hanya komunitasnya saja. Ini kan debat-debat lain-lainnya lagi. Ya, jadi saya kira arkeolog masih terus mencari sumber-sumber yang baru. Kalau nanti sumbernya semakin banyak, saya kira ke depannya ya itu akan berbeda. Ya, sejarah itu berubah karena penemuan sumber baru ya dan interpretasi baru. Nah, kemudian ruang lingkup batas sejarah lokal ditentukan oleh sejarawan itu sendiri ya, dan biasanya merujuk kepada lingkungan atau lokalitas tertentu ya. Makanya kadang-kadang lokalitas itu bisa sangat kecil, bisa sangat besar, bisa sama, bisa berbeda. Kauman, Jogja itu barangkali adalah daerah yang relatif stabil dari zaman Kesultanan Yogyakarta sampai sekarang, batasannya sama ya. Tapi kalau kita bicara mengenai Banyumas ya, Banyumas sebagai sebuah kresidenan dan sebagai sebuah kota dulu luas, sekarang menyempit ya. Kalau dulu adalah kresidenan, sekarang hanyalah sebagai sebuah satu kota sendiri. Ini menggambarkan bahwasanya ada daerah yang berkurang atau menyempit. Jakarta dulu hanya kawasan Batavia. Batavia itu Pasar Ikan dan sekitarnya. Pada hari ini Jakarta sampai ke Cengkareng, sampai ke Cakung, sampai ke Cilangkap. Ya, ini kan betapa luasnya Jakarta. Ya, jadi dulunya kecil, sekarang jadi besar. Dulunya besar, sekarang jadi kecil. Jadi besar kecilnya suatu konsep lokal ini kadang-kadang berubah seiring perjalanan waktu. Ya, ini tema sejarah lokal. Ya, tema-tema sejarah lokal itu biasanya merujuk kepada lingkungan atau lokalitas tertentu. Ya, ini bukunya Susan Blackburn, Sejarah 400 tahun, bicara mengenai sejarah 400 tahun. Tapi setiap waktu, ya, lokasi-lokasi yang dinamakan Jakarta ini berubah. Dulunya kecil, tapi lambat laun menjadi besar dan sampai seperti sekarang. Ya, ini biasa kita jumpai ya dalam hal kajian kawasan, wilayah atau daerah. Ya, kemudian alternatif lain, misalnya dalam tema kajian sejarah lokal adalah biografi tokoh lokal atau toponimi. Ya, Pak Ali Anwar misalnya menulis tentang biografinya Kiai Nur Ali, ya, seorang pahlawan nasional dari Betawi yang berasal dari Bekasi. Nah, udah Betawi tapi adanya di Bekasi. Artinya cakupan Betawi sampai ke Bekasi. Ya, tapi dia adalah tokoh lokal. Ya, dia tokoh lokal, namanya Kiai Nur Ali. Ketika dijadikan sebagai sebuah kajian itu menarik, tokoh lokal tapi punya nuansa nasional. Ya, kemudian toponimi. Toponimi ini adalah sejarah mengenai lokal-lokal, ya, mengenai identitas suatu wilayah. Karawang, apa sih yang dimaksud dengan Karawang? Jakarta, apa sih namanya dengan Jakarta? Cawang, apa sih ini maksud dengan Cawang? Oh, ternyata Cawang itu dari nama orang Melayu, Enci Awang. Ya. Oh, namanya ada daerah di Jakarta itu Jakarta Pusat namanya Petojo. Oh, ternyata di Petojo itu adalah tempat tinggalnya dulu seorang kapiten dari Makassar namanya Arum Patuju. Ya, Patuju jadinya Patojo, ya, kemudian Petojo. Ya, ini ada perubahan nama toponimi. Ada nama daerah yang dulunya identitasnya adalah Rawa. Di Jakarta nama daerah Rawa banyak banget. Rawa Belong, Rawa Bokor, Rawa Badak, Rawa Sari, ya, Mangun, ya, Rawa Ternate, Rawa Mangun. Ya, ini menandakan apa? Di masa lalu toponimi ini menunjukkan daerah Jakarta ini penuh dengan rawa. Rawa itu menampung air. Ketika daerah yang namanya toponimi ini hilang rawanya, tinggal namanya, jadi bangunan megah, jadi terminal, jadi kontrakan, jadi ruko. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah banjir. Karena daerah ini dulunya adalah rawa yang menahan air agar tidak bisa membanjiri pemukiman warga. Nah, ketika nama rawa sebagai toponimi ini menjadi bagian dari perumahan, tempat tinggal manusia, maka identitas rawanya hilang, yang tersisa adalah banjirnya. Jadi, ya, dari toponimi ini kita bisa bicara mengenai tentang sejarah suatu kawasan. Nah, ini Mas Restu Gunawan juga menceritakan dalam bukunya Banjir Jakarta. Ya. Kemudian ada sejarah bersifat tematik. Ya, tematik ini bisa bersifat hal sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Ya, ini ada buku yang menarik ya, buku lama, mungkin dari zaman Bapak Ibu kuliah sudah ada.
peristiwa 3 daerah dan tentang petani Banten. Ya, peristiwa 3 daerah ini Anton Lukas dengan dengan lugas mengatakan karya ini adalah karya sejarah lokal yang menggunakan sumber lisan. Kenapa? Karena dokumen-dokumen peristiwa 3 daerah ini habis. Ya, maka Anton Lukas itu melakukan wawancara dengan orang-orang yang berjumpa dengan Kuti, dengan orang-orang yang berjumpa dengan haji dengan haji-haji yang melakukan perlawanan. Jadi wawancara Anton Lukas ini jumlahnya hingga puluhan orang. Jadi Anton Lukas menulis buku ini tentang peristiwa 3 daerah berdasarkan sumber lisan. Hal yang sama juga dilakukan oleh Anthony Reid ketika nulis tentang revolusi di Sumatera Timur. Wawancaranya cukup banyak. Nah, sedangkan Sartono Kartodirjo ketika menulis Petani Banten ini bicara mengenai pemberontakan sosial, ini menggunakan dokumen. Ya, karena 88 ya, yang hidup ketika Sartono meneliti tahun 70-80-an, yaitu barangkali banyak yang sudah meninggal. Ya, sehingga Sartono mengandalkan kepada dokumen atau cerita-cerita yang tersebar di tangan kedua. Ya, apa sih urgensi sejarah lokal? Ya, sejarah lokal merupakan bentuk penulisan sejarah yang telah lama dihasilkan masyarakat Indonesia. Jadi sebenarnya sejarah lokal itu sejarah paling awal. Dulu orang Sunda punya yang namanya Purwaka Carubanagari. Ya, Purwaka Carubanagari itu cerita mengenai Cirebon, Batavia, termasuk di dalamnya Karawang, ya, Jayakarta, Karawang, dan Banten. Itu menceritakan tentang Syekh Kuro itu siapa, Tubagus Sangke itu siapa. Itu ditulis sudah lama. Ya, jadi sebelum Indonesia merdeka. Nah, sesudah Indonesia merdeka, historiografi lokal ini barangkali sedikit habis karena kita menggunakan perspektif nasional. Ya, sehingga setelah muncul dalam perkembangannya karena historiografi cenderung menggunakan kebangsaan, maka lokalitas malah luput. Ya, baru kemudian setelah terjadi reformasi 98, ada otonomi daerah, kita mulai sadar kembali, oh ternyata lokal juga penting. Maka dalam kajian otonomi daerah, ya sejarah lokal menjadi bagian studi. Ya, setiap daerah ingin merumuskan kapan kota ini dilahirkan. Semakin tua semakin bagus. Ya, ini kan pencarian angka kelahiran sebuah kota juga menggunakan kajian sejarah lokal. Dulu ribut-ribut, apakah benar Jakarta lahir tanggal 22 Juni, itu juga diributkan juga. Ya, ini bagian-bagian yang sifatnya orang merasa urgensi ya ketika masalah perspektif kebangsaan sudah selesai. Kita masuk lagi untuk melengkapinya dengan sejarah lokal. Makanya sejarah lokal itu dapat memiliki fungsi sebagai pelengkap, pemerkaya, dan pengkritik sejarah nasional. Ya, melengkapi artinya apa? Ada proklamasi, apakah proklamasi cuma terjadi di Jakarta? Ternyata tidak. Ya, di daerah-daerah terjadi dukungan atas proklamasi. Memperkaya, iya kita memperkaya. Ya, sejarah nasional hanya mengatakan bahwasanya orang Indonesia itu ramah tamah gitu. Kita perkaya dengan apa? Dengan banyak data. Ya, bagaimana orang-orang lokal ketika Belanda datang, kita menyambutnya dengan ramah dan tamah. Di Banten, di Bali, di Banyuwangi, ya, di kawasan Jawa Tengah itu, di Pati, itu disambut ya orang-orang Belanda itu dengan baik. Tapi begitu mereka melakukan hal yang tidak baik, baru kita lawan. Ini kan memperkaya, ya, memperkaya data bahwa kita adalah bangsa yang ramah. Kemudian mengkritik sejarah nasional, ya sejarah lokal bisa mengkritik. Dulu kita mengatakan Arung Palaka itu adalah pemberontak, ya karena Hasanuddin adalah pahlawan. Tapi Anda ya melakukan kajian bahwasanya Arung Palaka itu adalah tokoh lokal yang sedang bertarung melawan Hasanuddin. Dan dalam prakteknya Arung Palaka kalah sehingga menyingkir ke Batavia. Di Batavia dia meminta bantuan Belanda, ya, dan kemudian dia pulang lagi ke Makassar, bertempur lagi melawan Hasanuddin dan dia menang. Artinya di sini Belanda hanya sebagai pembantu saja. Peperangan terjadi antara Hasanuddin dengan Arung Palaka. Ya, maka orang-orang Bugis membuat narasi bahwasanya Arung Palaka bukanlah pemberontak, tapi dia adalah pahlawan karena membebaskan Bugis dan Bone dari penjajahan Goa dan Talo. Artinya dalam hal ini tidak fair ketika kita mengatakan bahwasanya Arung Palaka adalah pemberontak, pengkhianat. Pengkhianat terhadap siapa? Oh, terhadap Indonesia. Padahal waktu itu Indonesia belum ada. Yang ada adalah kerajaan-kerajaan lokal yang saling bersinggungan satu dengan yang lain. Nah, bagian-bagian ini yang sebenarnya bisa melakukan semacam otokritik terhadap sejarah nasional. Jadi jangan kita mengatakan Arung Palaka itu pengkhianat. Ya, padahal bagi orang Bugis dan Bone, dia adalah seorang pembebas Bugis dan Bone dari penjajahan Goa dan Talo. Anjing banget.
Ya, sumber sejarah lokal. Ya, Jam sarapan sebagai isu. sebuah kajian akademis, ya penggunaan metodologi menjadi wajib bagi penulisan sejarah lokal. Ya, dalam proses pencarian sumber ya bisa dilakukan dengan pendekatan dokumen. Jadi yang paling konvensional melakukan kajian sejarah adalah melakukan pendekatan dokumen. Ini yang menyebutkan ini adalah Leopold van Ranke. Ya, Ranke ini mengatakan tanpa dokumen tidak ada histori, tidak ada sejarah. Ya, namun ya ya, namun mengingat masyarakat lokal banyak yang tidak menyimpan dokumen, ya, atau kebanyakan memelihara informasi secara lisan, maka pencarian sumber lisan, ya, menjadi bagian dari informasi sejarah itu sendiri. Ya, jadi orang Indonesia itu kebanyakan menyimpan sesuatu itu di kepala. Ya, jadi kita tidak banyak melakukan hal yang sifatnya tulisan. Tulisan itu hanya disimpan di kerajaan-kerajaan, hanya disimpan di lokal-lokal tertentu seperti di pesantren, ya, yang mereka yang gemar menulis. Sementara pada masyarakat banyak mereka menyepelekan yang namanya tulisan. Makanya ketika kita hadir pada hari ini, ya ketika kita ditanya berasal dari mana, kita kebingungan karena kita tidak dibiasakan untuk mencatat nasab keluarga kita. Ya, jadi kalau dikatakan apa sih pemetaan sumber sejarah lokal? Yang pertama ada dokumen, ya, kemudian ada lisan, ya, kemudian sumber benda, kemudian sumber audiovisual, dan yang terkini adalah sumber digital. Ya, dokumen itu jelas tulisan, lisan perkataan, benda seperti ini. Ini adalah lisannya Maulana Malik Ibrahim, ini sumber benda. Ya, kemudian sumber audiovisual itu rekaman, sumber digital ya sekarang sejarah itu sudah mengarah ke sana. Ya, menyimpan via digital. Sumber primer kita dapatkan surat keputusan pernyataan MGMP Kerawang menolak draft kurikulum, itu sumbernya digital di grup WhatsApp. Artinya dokumennya sudah berbentuk digital. Ya, jadi nanti kita melakukan metode baru itu, metode kritik digital. Ya. Jadi kayak kemarin misalnya beredar ya surat dari kementerian, itu kok kopnya ada tulisan ya, itu salah satu alumni sejarah sangat jeli melihat. Kok 2020 tapi angka sebelumnya Romawi 8, padahal surat keputusan itu dibuat di bulan September. Ya, ini kan bisa menjadi sebuah interpretasi lanjutan bahwasanya surat itu dibuat tergesa-gesa sehingga angka Romawi saja lupa diganti dari 8 menjadi 9. Ya, ini kan sumbernya adalah digital, kita bisa melakukan kritik ke depan seperti itu. Ya, sumber lisan ini ada dua, ada tradisi lisan, ada sejarah lisan. Ya, tradisi lisan adalah kesaksian yang diwariskan antar generasi. Ya, sedangkan sejarah lisan adalah kesaksian yang diberikan oleh pelaku sejarah. Ya, jadi ada perbedaan yang cukup penting. Ya. Ya, urgensi sumber lisan. Sumber lisan dalam sejarah lokal ini tujuannya apa sih? Yang pertama adalah menyelamatkan ingatan. Ya, ingatan itu kadang-kadang bisa lupa, orangnya pikun, sejarah hilang. Maka agar tidak bisa hilang suatu sejarah, maka harus ditulis. Ya, yang kedua, ya, dengan adanya penulisan itu, maka suatu masyarakat akan memiliki narasi sejarah lokalnya sendiri. Ya, dan yang ketiga, banyak hal yang ketika direkonstruksi secara lisan karena tiadanya dokumen melahirkan sebuah eksplanasi yang tidak terduga. Ya, jadi ada eksplanasi yang tidak terduga itu muncul ya ketika wawancara. Ya, misalnya ya, ketika kita melakukan sebuah kajian, ya kajian tentang informasi tentang perang kemerdekaan. Ya, kita melihat bahwasanya dalam perang kemerdekaan itu banyak sekali orang-orang penting yang diceritakan, ya ikut berjuang bertempur melawan Belanda. Tiba-tiba kita menemukan satu cerita kecil, ya misalnya di kawasan Senen ada yang namanya Bang PI. Bang PI punya prajurit. Ya, Bang PI itu adalah salah satu ya jago atau jagoan dari Jakarta yang kemudian diangkat sebagai menteri pada masa pemerintahan Soekarno di tahun 66. Nah, Bang P ini punya banyak sekali anak buah ya, yang berjuang melawan Belanda ketika di pertempuran Senen. Nah, kita nggak sengaja ketika kita mencari perang kemerdekaan, kita ketemu orang Senen lagi nongkrong, kemudian dia bercerita bahwasanya dia ikut perang dengan Bang PI. Dan ketika perang, dia cerita bahwasanya orang Indonesia pun ada yang setia kepada Indonesia, berjuang untuk Indonesia, dan banyak yang mengkhianat. Banyak yang membocorkan rahasia di mana pejuang itu kumpul. Ya, sehingga kemarin kita dapat cerita yang namanya Mufreni Mukmin,
ya itu sampai sama apa namanya yang Kustario itu Lukas Kustario sampai lari ke kawasan Karawang yang kemarin kita lihat di Rawagede. Ya, itu karena ada pengkhianat itu yang membocorkan rahasia itu. Itu kan hal itu kita dapatkan informasi itu dari mana? Dari wawancara. Ya, dan kemarin dibenarkan oleh informan yang kita temui ketika di Rawagede. Ya, dia menceritakan, aduh ketika diwawancara ternyata ada yang berkhianat. Di dokumen nggak ada tuh yang mengkhianat. Tapi di wawancara kita menemukan eksplanasi tidak terduga bahwasanya di awal kemerdekaan ternyata yang kita lawan bukan hanya Belanda, tapi orang-orang yang mengkhianati perjuangan bangsa ini. Ya, makanya sumber lisan ini penting sebenarnya untuk melengkapi. Karena kalau kita mengatakan dokumen penting dan melupakan lisan, maka bagian penggalan ini bisa hilang. Ya, ya. Jadi apa sih kritik terhadap sumber lisan? Ya, sumber lisan itu ya setiap kesaksiannya bisa bertolak belakang, ya. Yang satu mengatakan yang paling berjasa bagi perjuangan Indonesia adalah kelompok tua, ya, karena kita yang baca proklamasi, ya. Yang satu bilang enggak, orang muda, kalau Soekarno Hatta kita nggak culik, Indonesia nggak bakal merdeka. Ini kan kesaksian-kesaksian, ya. Itu kan sumbernya lisan semua. Ketika kita wawancara Hatta dan Soekarno, dia kan bilang ya gara-gara pemuda kita terlambat proklamasi, harusnya 16 Agustus, tapi karena diculik kita jadi terlambat 17. Ya, tapi kalau kata anak muda belum tentu Soekarno berani. Ya, tanggal 17 itu kalau nggak dipaksa. Ini kan masalah-masalah yang sifatnya bertolak belakang. Ya. Kemudian yang kedua, kritik sumber lisan ini adalah rasa keakuannya tertinggi. Ya, kalau kita mengatakan satu hal, maka kalau kita melakukan wawancara, kadang-kadang orang itu mengatakan dia adalah yang paling penting, dia paling berkontribusi dalam satu peristiwa. Ya, saya pernah melakukan wawancara ketika melakukan kajian tesis ya dengan Herwat Mojo. Herwat Mojo adalah salah satu wakil ketua Dewan Revolusi. Dia adalah intelijen di Angkatan Udara. Ketika ditanya mengenai operasi Trikora yang terjadi ketika di Papua, yaitu apa namanya Herwat Mojo mengatakan yang paling berkontribusi dalam penyerbuan di Papua di Irian Barat itu adalah Angkatan Udara. Karena saya wawancara orang Angkatan Udara. Ya, jadi kadang-kadang sumber lisan ini setiap orang diwawancarai ingin mengatakan lebih dibandingkan sumber lain. Kita wawancarai Ridwan Saidi, mana orang yang paling toleran? Pasti Ridwan Saidi akan jawab orang Betawi. Ya, tapi kalau kita tanya Pak Gusti Asnan, sejarawan dari Padang, ya yang paling toleran karena bisa diterima di mana-mana itu orang Padang. Buktinya setiap makanan Padang itu ada tersebar di seluruh Indonesia. Ya, artinya artinya orang Padang itu pandai bertoleransi, menyesuaikan dengan lidah masyarakat setempat makanan Padang. Makanya di Jawa makanan Padang tidak sepedas makanan Padang yang ada di Minang, karena mereka toleran. Ya, mereka ubah rasanya hingga bisa diterima oleh orang Jawa. Nah, ini kan bicara mengenai keakuan. Ya, setiap orang ketika kita wawancara pasti ingin menyatakan kelebihannya, tidak akan mengatakan kekurangannya. Ya. Kemudian yang ketiga, ya sumber lisan punya kekurangan yaitu penyakit lupa. Ya, ya jadi narasumber yang tua itu kadang-kadang lupa, terutama kepada hal-hal yang menyangkut ya informasi apa, ya di mana, kapan, mereka lupa. Ya, mereka kadang-kadang ketika ditanya kapan sih Bapak ikut berperang dalam kemerdekaan, jadi jawab tahun 45. Ya, padahal ketika kita cek tahun 45 di daerah Karawang mungkin peperangannya tidak terjadi, baru terjadi peperangan itu tahun 46. Ya, ini kan artinya dia hanya menyebutnya sepanjang dia ingat. Ya, ya kapan sih Soekarno pernah berkunjung ke kawasan Klender? Oh dulu waktu itu ya pas kita baru merdeka lah, waktu itu anak saya baru lahir. Ya, ketika kita wawancara orang tua jawabnya begitu. Anaknya lahir kapan, Pak? Anak saya lahir apa ya? Itu pas dulu pas ada Jepang masih pada kumpul tuh di Jatinegara. Nah, ini kan artinya sumber-sumber ini karena lupa ya, dia jawabnya menggunakan analogi yang lain. Ya, makanya butuh klarifikasi. Ya, kemudian yang terakhir ya, kalau menyangkut kepada sumber lisan yang sifatnya tradisi lisan, dan karena menyangkut antar generasi, banyak terdistorsi oleh hal-hal sifatnya mitologis dan supranatural. Ya Sunan Kalijaga gitu kan ya, kita dapat informasi beliau menjadi wali songo, menjadi waliullah karena menjaga sungai ya dengan setia, makanya namanya Kalijaga, yang setia menjaga kali
Ya, kemudian difilmkan juga begitu. Sunan Kalijaga ditaruh sebuah tongkat, disuruh jaga setahun 2 tahun sampai berewokan, berlumut gitu ya, dan dia tetap menjaga tongkat sehingga kemudian diangkat jadi waliullah. Itu di film sampai diceritakan seperti itu. Ya, ini kan mitologi supranatural. Apa ada orang nggak makan, nggak minum, jaga tongkat, sila di pinggir sungai, kemudian tetap hidup? Ini kan nggak ada. Apa benar kalau gurunya adalah Sunan Gunung Jati atau Sunan Bonang, ya orang jadi wali cukup bertapak saja, tapi tidak diajari tentang syariat-syariat Islam? Ini kan nggak benar. Ya, jadi maksudnya apa? Dia menjaga kali, kali itu ada arus. Di arus itu yang dijaga adalah tongkat. Tongkat ini apa? Tongkat ini adalah tauhid, simbol daripada keesaan Allah. Maka ketika dia bisa menjaga tauhid tidak terputus dalam waktu tertentu, dia belajar tentang tauhid, dia konsisten menjalankan sholat puasa, zakat, itu baru kemudian dia bisa diangkat menjadi murid oleh Sunan Bonang atau Sunan Gunung Jati. Ya, jadi kan ini kan bicara mengenai sebuah hal yang sifatnya perumpamaan. Ya, tapi ketika difilmkan, ketika dinarasikan, seakan-akan begitu, seakan-akan mitologi supranatural, ya, seakan-akan Wali Songo itu bisa mengubah yang namanya kolang-kaling jadi emas, ya, padahal maksudnya bukan kolang-kaling jadi emas, seperti maunya Al-Quran, minaz zulumati ilan nur, memberikan pencerahan, memberikan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan kan ibaratnya kan mengkilau, berkilauan seperti emas, kan begitu. Ya, tapi karena menyangkut kepada tradisi lisan, ya orang bingung mikirnya menyampaikan seperti apa, jadilah kemudian perumpamannya adalah kolang-kaling jadi emas, ya yang terekam adalah sesuatu yang sifatnya metafor itu diabstraksikan dalam dunia nyata, beneran begitu, padahal bukan itu maksudnya. Ya, nah, kita nyangkut ke tradisi lisan. Nah, jadi tradisi lisan itu adalah segala wacana yang diucapkan secara turun-temurun, ya, baik yang lisan maupun yang beraksara. Ya, kemudian ada sejarah mencakup sastra. Ya, ini menurut Budentia ya. Budentia itu menulis tentang sejarah tentang tradisi lisan. Ya, dia memang di Kemdikbud dulu nggak lama ya menjadi bagian di pusat tradisi lisan. Kemudian ini yang dicakup dalam tradisi lisan apa aja? Ada sastra, bahasa, ya, sejarah, biografi, kesaksian verbal dari generasi ke generasi. Ya, jadi menyangkut sastra. Ya, di Bugis, Makassar ada yang namanya bisu. Di situ menceritakan itu laki-laki tapi bertampil seperti perempuan, dia menyanyikan kidung-kidung tentang Lagaligo, ya, ya dalam cakupan yang sifatnya sastra. Ya. Kemudian kita lihat lagi misal Raja Ali Haji dalam Gurindam 12-nya itu menceritakan juga tentang tradisi lisan juga sebenarnya, bicara mengenai petua-petua. Jadi hakikat dari tradisi lisan adalah kesaksian dari generasi ke generasi. Ya, nah tradisi lisan ini erat kaitannya dengan urban legend dan folklore. Ya, tentang pitung itu tradisi lisan itu. Ya, pitung bisa ngilang, ya, itu tradisi lisan. Pitung itu misalnya mati ya ditembak pakai pelor emas, itu tradisi lisan. Ya, karena kita belum bisa melakukan otopsi terhadap kuburan si pitung. Ya, tapi narasi itu memang ada. Ya, kita tidak bisa melakukan otopsi, tapi mencari dokumen. Benar nggak pitung ditembak pakai peluru emas? Oh, ternyata ada surat kabarnya. Tapi mengenai si pitung bisa ngilang, itu tidak ada keterangan apapun. Yang pasti dia adalah orang yang pandai bersembunyi, kan itu. Ya, bukan berarti bisa ngilang. Ya, kemudian sejarah lisan. Nah, berbeda dengan tradisi lisan. Kalau tradisi lisan ini diwariskan antar generasi. Kalau sejarah lisan adalah alat untuk menemukan, mengeksplorasi dan mengevaluasi ingatan suatu masyarakat. Ya, Fries yang mengatakan demikian. Ya, jadi kalau sejarah lisan ini adalah sejarah yang dibangun di sekitar manusia. Ya, sejarah lisan adalah sumber primer yang diperoleh dalam satu wawancara dengan narasumber yang terlibat dalam satu peristiwa. Ya, ini Cindy Adams sedang mewawancarai Soekarno, menanyakan beberapa hal tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia. Ya, kemudian menghasilkan autobiografi Soekarno, penyambung lidah rakyat Indonesia. Jadi dia bertanya tentang Soekarno ketika di zaman Jepang, ketika di zaman pergerakan nasional, ketika di zaman awal kemerdekaan. Ya, Cindy Adams ini melakukan sejarah lisan. Ya, dia menentukan narasumbernya siapa, Soekarno. Ya, ya kekurangannya apa? Ya karena wawancaranya hanya kepada Soekarno karena autobiografi, maka simbol keakuan Soekarno begitu kuat.
Ya, makanya semua serba Soekarno karena ini adalah autobiografi. Saya kira saya takut waktunya nih. Ya, Iya, baik. ya, ya hal yang 5 menit lagi ya. Ya, Pak, 5 menit lagi. Ya, hal yang diperhatikan dalam sejarah lisan, yang pertama adalah konfirmasi narasumber. Ya, kita harus mengkonfirmasi apakah narasumber ini berasal dari waktu yang tepat sesuai dengan objek yang kita teliti. Yang kedua adalah pengumpulan data. Kemudian yang ketiga menyusun daftar pertanyaan. Yang keempat kita melakukan wawancara. Untuk sejarah lisan ini tahapan wawancaranya begini. Ya, setelah kita wawancara, kita dengarkan dan kita tanyakan kalau ada kekurangan sesuai dengan data pertanyaan kita. Dan yang terakhir adalah membuat transkrip wawancara. Ada baiknya Bapak Ibu sekalian kalau misalnya siswa itu melakukan wawancara, transkripnya sudah diketik, orang di wawancara itu bertanda tangan bahwasanya ini adalah hasil wawancara yang sudah dilakukan agar lebih otentik, ya, agar mungkin ada yang ingin di skip gitu, di bagian ini nggak usah ditulis Pak, ya boleh-boleh saja, ya. Jadi ini juga untuk menunjukkan misalnya kita ini mendapatkan informasi yang benar-benar valid, yang narasumbernya sendiri bersedia untuk dikutip. Ya, narasumbernya itu ini ya. Jadi pastikan narasumber itu benar-benar menyaksikan peristiwa, kemudian komparasi dengan narasumber lain. Ya, bisa jadi pandangannya berbeda, semakin banyak narasumber semakin bagus. Ya, kemudian pastikan kejiwaan narasumber. Apakah ingatannya sempurna atau ada gejala pikun? Ya, kalau ada gejala pikun, ya ini ya pastikan dengan dokumen. Ya, sebaiknya dicek ya tentang informasi yang sifatnya hard fact, tentang kapan, di mana, ini dicek kembali. Nah, ini tentang sejarah lokal Karawang. Bagaimana cara kita mengintegrasikannya? Saya kira integrasi yang dilakukan untuk menulis sejarah lokal Karawang dalam konteks sejarah lisan, ini bisa dilakukan dalam menulis toponomi suatu lokal. Ya, jadi toponomi suatu lokal, asal usul suatu desa, bisa kita lakukan wawancara, mumpung orang-orang tua kita masih pada hidup. Ya, yang kedua, bagi siswa, ini bisa ya kita menugaskan ya sebagai guru ya dalam era COVID pandemi ini, maka para guru bisa di kelas 10 itu meminta kepada siswa untuk menulis sejarah keluarganya. Ya, dia wawancara bapaknya, wawancara kakeknya, wawancara ibunya, dulu orang mana, bisa ketemu di mana. Ya, ini juga bisa menambah keakraban antara si anak dengan orang tuanya. Oh, ternyata orang tua gue begini, kakek gue begini gitu kan. Jadi lebih kenal. Ya, bukan cuma asal tahu namanya doang orang tua, tapi sejarah hidupnya nggak tahu. Nah, sumber sejarah lisan adalah orang yang menyaksikan jalannya peristiwa sejarah, ya. Jadi kita harus bisa memisahkan ya mana yang sejarah dan mana cerita biasa. Jadi kita integrasikan di situ. Yang kita kutip adalah yang berbau sejarahnya. Cerita biasa boleh, hanya sebagai pelengkap, hanya sebagai narasi yang sifatnya sampingan saja, bukan narasi inti. Ya, ya. Bagaimana dengan kutat tandingan, Pak? Saya kira kutat tandingan itu bisa aja disampaikan. Ya, tapi secara akademis masih perlu kajian lanjutan. Ya, oke, kita juga ada nih di Karawang namanya Kerajaan Kuta Tandingan, tapi sayangnya bukti-buktinya belum bisa ya diangkat bahwasanya ini adalah sebagai sebuah kerajaan dan bisa diklaim mendahului daripada Kuta yang ada di Kutai. Ya, untuk sementara ini menjadi kebanggaan kita bersama, tapi dalam mempelajari sejarah Indonesia kita taat prosedur. Ya, kita memaknai sejarah pertama kerajaan Hindu-Buddha adalah kerajaan Kuta. Ya, saya khawatir nanti Bapak Ibu kalau mengajarkan kuta tandingannya kelewat emosional, anak-anak kita mengerjakan soal senam PTN, ya dia nggak ketemu kuta tandingan, pertanyaan itu dia nggak isi. Ya, itu malah bahaya gitu ya. Ya, saya orang Karawang kok nggak ada kuta tandingan, ini gimana gitu ya. Bukan begitu. Artinya kita ajarkan mana yang menjadi pokok inti yang harus dijawab dan mana hal-hal yang sifatnya muatan lokal yang hanya menjadi bumbu penyedap dan membuat kita bangga sebagai bagian dari daerah itu. Ya, ini contoh integrasinya ya. Tadi saya katakan tentang sejarah keluarga. Ya, jadi kalau misalnya kita punya kakek terlibat dalam peristiwa kemerdekaan, ini bisa menjadi bagian tambahan ketika Bapak Ibu menjelaskan tentang bagian kemerdekaan. Ya, jadi tugas di rumah apa? Cari orang tua di sekitar Anda yang menjadi saksi peristiwa kemerdekaan. Dia tidak terlibat mungkin, tapi dia menyaksikan. Mungkin dia ikut lari-larian gitu kan, ikut kabur dibawa sama bapaknya. Ini bisa cerita untuk menceritakan tentang sejarah masa kemerdekaan. Ya, Sam Winberg menceritakan itu kok dalam bukunya Berpikir Sejarah. Ya, kesaksian dari pelaku sejarah itu bisa bisa lebih punya muatan emosional ketimbang membaca dari buku paket.
Ya. Kemudian yang kedua, untuk kajian sejarah Islam ini bisa ya siswa-siswa itu belajar di rumah, tapi mereka wawancara, Pak, Bapak dulu belajarnya di mana? Oh, saya belajar, Bapak dulu belajar sama kiai itu tuh di samping. Ya, kiai itu gurunya siapa, Pak? Oh, tuh si itu, si itu. Nah, kiai itu siapa, Pak? Oh, itu ke sana di Banten tuh belajarnya. Ya, oh ternyata sanad ilmuannya ke misalnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Oh, ke Cirebon ternyata nanti nyambungnya ke Sunan Gunung Jati. Jadi biasanya ya hal ini juga menarik. Ya, ini memperkaya kajian sejarah masa Islam, integrasi ya lewat sejarah lisan, lewat kajian sejarah lokal yang ada di Karawang. Ya, jadi kalau Hindu Buddha ya tradisi lisan tidak ada ya. Ya, karena orang Karawang itu sekarang Islam semua. Ya, sehingga narasi-narasi ini ya saya kira untuk contoh integrasi sejarah Hindu Buddha, ya kalau kita mengatakan kuta tandingan itu hanya untuk menambah atau melengkapi kebanggaan saja, tapi bukan bagian dari inti pembahasan sebagai sebuah sejarah. Ini peta Karawang. Jadi ada Kranji, Bekasi, Cikarang, Tengah Bandung, ya di bawahnya ada Kosambi. Ya, Kosambi ini nama daerah yang cukup banyak. Di Cengkareng, Jakarta Barat ada namanya Duri Kosambi, di Karawang ada Kosambi, di Bandung juga ada Kosambi. Di Tangerang, dekat Rawabokor itu juga daerah Kosambi. Ya, kenapa daerah ini bisa sangat banyak gitu ya? Ini menarik juga nih kalau diteliti. Ya, ya daerah-daerah kecil saja seperti Kosambi kenapa bisa banyak, ini menarik juga. Ini disebut Batavia dari arsip Belanda. Jadi ya kekuasaan Batavia memang adanya di sana di pojok, tapi daerah jangkauannya bahkan sampai ke kawasan Purwakarta. Ya ini cabang apa namanya ada Pabuaran. Ya Pabuaran itu kan udah ujung banget itu ya. Oke Bapak Ibu, sampai di sini saja mungkin, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang disucikan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Humaydi yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa mengenai integrasi sejarah lokal, integrasi sejarah lisan dalam sebagai sumber sejarah lokal ya Bapak Ibu sekalian. Tadi bisa kita ambil berapa materi, ada yang ingin saya garis bawahi bahwa sebetulnya melalui sejarah lisan banyak sekali narasi-narasi yang tidak terduga yang kemudian bisa menjadi pelengkap narasi-narasi yang terpenggal dalam sejarah nasional ataupun sejarah lokal. Nah, untuk selanjutnya kita lanjutkan ke sesi tanya jawab Bapak dan Ibu sekalian. Saya persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk menggunakan fitur raise hand atau chat ataupun bisa langsung bertanya. Silakan pada Bapak Ibu sekalian. Saya persilakan dua penanya ya. Baik, Bapak dan Ibu, dipersilakan untuk bertanya. Saya Pak mau Ya, bertanya. silakan Bu Indriwati. Ini Pak, tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indriwati ya, dari SMA 1 Cilamaya. Mohon maaf, sekarang saya sambil PTS ya Pak ya. Jadi ini tadi dari pemaparan sejarah lisan. Saya ingin bertanya, kan tadi sejarah lisan itu ada campuran mitos sama yang supernatural itu, unsur-unsur kayak gitu. Nah itu kalau misalnya kalau kita mau melakukan penelitian sejarah itu posisinya bagaimana tuh Pak? Baik. Sejarah lisan itu. Baik. Supaya nantinya ketika penelitian sejarah itu bersifat ilmiah gitu, gimana gitu? Apa yang harus kita lakukan gitu? Baik. Ya, terima kasih. Ya, jelas. Akan di-mute kembali. Ya, silakan kepada Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya, kita tampung dulu tadi pertanyaan dari Ibu Indriwati. Baik, sambil menunggu pertanyaan yang lain, bagaimana Pak Hum? Apakah
Silakan langsung dijawab pertanyaannya. Baik, langsung dijawab saja. Oke, Ibu Indriwati, ya mungkin yang dimaksud bukan sejarah lisan tapi tradisi lisan. Ya, kalau sejarah lisan adalah sejarah yang kita dapatkan narasumbernya dari orang yang menyaksikan terjadinya peristiwa itu sendiri. Misalnya kita wawancara Pak Ateng Mansudin. Ini Pak Ateng ini bisa jadi narasumber nanti ke depan. Ya, ketika misalnya ada mahasiswa sejarah di tahun 2030 melakukan kajian skripsi tentang penolakan draft kurikulum 2020. Itu bisa jadikan narasumber ya, karena ikut melakukan reaksi ya terhadap putusan dari kementerian, kan gitu ya. Jadi narasumbernya misalnya Pak Ateng, Pak Farudin, itu bisa karena ikut terlibat dalam mengkritik apa yang dijabarkan oleh pemerintah. Jadi kalau sejarah lisan adalah orangnya ikut langsung dalam peristiwa itu sendiri. Tapi kalau tradisi lisan, ya kita nggak ikutan. Tapi kita dapat cerita ini dari baba kita, ya, dari orang tua kita. Orang tua kita dapat cerita dari kakeknya. Kakeknya dapat cerita dari buyutnya. Terus berujung. Tentang apa misalnya? Tentang Sekuro. Oh, Sekuro itu luar biasa dulu. Dia begini, begitu. Padahal bapak kita nggak ngelihat langsung. Kata siapa, Pak? Dari bapak. Bapaknya udah meninggal. Kata siapa? Dulu bapaknya dari bapaknya lagi. Yaitu tradisi lisan ada dua hal. Ya, kalau kita bicara tradisi lisan, ya itu ada dua hal ya. Ada yang sifatnya, ya kalau dalam tanda petik dalam ilmu hadis, itu yang mutawatir. Yang sanadnya itu nyambung. Benar-benar sampai ke atas. Ya, tapi ada juga yang mursal, terputus. Ya, jadi sebenarnya kita belajar tradisi lisan ini kayak orang belajar hadis nih jadinya nih. Ya, semakin banyak yang menceritakan dan sanadnya semakin bagus, itu namanya hadis yang mutawatir dan masyhur. Itu yang sahih. Ya, jadi perumpamaan tradisi lisan ini kalau saya ibaratkan, ya ini sebenarnya sudah dilakukan ya kritik terhadap tradisi lisan ini oleh para ahli hadis kalau dalam sejarah Islam. Imam Bukhari cari hadis, keliling keluar masuk kampung hanya untuk satu hadis. Udah keluar masuk satu kampung, dia ketemu misalnya orang yang ingin meriwayatkan hadis ini, ternyata dia kasih makan yang namanya ayam. Ayam dikasih makan dengan cara apa? Dikasih tali, ada tali dilingkari, kemudian dikasih makanan, ayamnya masuk, kakinya kemudian talinya ditarik, ayamnya kemudian ketangkep. Imam Bukhari nggak jadi. Ya, ngambil riwayat dari ahli yang punya ahli oleh orang-orang yang memiliki kesaksian ini. Kenapa? Dia nggak jujur, ayamnya jadi bohongin, apalagi orang. Dulu dalam konteks pengambilan informasi, ya orang-orang ahli-ahli hadis Islam itu lebih rigid lagi. Nah, barangkali kalau kita terapkan ini di sejarah, ini penting juga. Ya, sikoh nggak, lurus nggak nih orang ketika menceritakan sebuah tradisi lisan. Kalau orangnya tukang bohong gitu, kita ambil keterangan informasi tentang peristiwa ini, ya ini jangan-jangan dia udah melintir lagi. Ya ini bahaya. Makanya tradisi lisan itu kita harus pastikan juga narasumber yang kita kutip benar apa enggak, bisa dipercaya atau tidak. Ya ini sebenarnya seorang sejarawan ini bisa loh kalau misalnya serius jadi ahli hadis. Ya kalau misalnya serius ya. Kalau misalnya diajarkan misalnya tentang ilmu keagamaan, arahnya ke sana karena proses kritik dalam tradisi lisan ini mirip-mirip kritik seorang ahli hadis, seorang muhadis. Ya, jadi ketika meriwayatkan sebuah hadis ini kan harus kritiknya luar biasa. Sejarah kalau kayak begini kita pasti nggak akan mengajarkan sejarah yang bohong itu. Wah, ini orang nggak bener nih, kita nggak terima riwayatnya kan begitu ya. Jadi tradisi lisan ketika bercampur dengan misalnya banyak hal, nah Indonesia ini memang perkaranya adalah rumit ya, nggak bisa ada hal yang di luar nalar langsung kita buat metafor-metafor yang sifatnya metafisik ya, padahal istilahnya metafisik kan hanya perumpamaan saja ya, perumpamaan agar itu mudah dipahami oleh masyarakat yang awam ya, karena banyak orang itu belum tahu ilmunya ya. Misalnya sekarang orang belajar misalnya Babul Minan, kitab fikih yang kecil, yang tipis. Ya kan kalau ngaji-ngaji di kampung belajar itu ya, sifat 20 ya. Ya orang kalau nanya misalnya itu sumbernya apa tuh? Kok nulisnya begitu? Ya, misalnya ditulis misalnya tentang mahwal iman, al-imanu anna taqida anallaha subhanahu wa ta'ala, itu hadisnya apa? Ya. Apakah namanya Habib Usman bin Yahya itu ketika nulis itu nggak pakai hadis? Pakai.
Cuma ketika nyampein itu menggunakan bahasa sendiri. Jangan tanya hadisnya apa, pasti ada. Tapi untuk orang awam menggunakan bahasa sendiri. Jadi jangan bilang tiba-tiba ini nggak ada hadisnya, berarti konsep itu salah. Enggak juga, itu untuk mempermudah untuk orang awam. Sejarah juga begitu. Ya, ketika cerita tentang banyak hal, misalnya Syekh Kuro bisa ngilang, Syekh Kuro itu ya kuburannya ya ketika ditemukan misalnya itu kan ditemukan lewat mimpi. Ya, jadi dari berbagai macam cara. Ini kan istilahnya narasi-narasi yang sebenarnya hanya menguatkan saja bahwasanya Syekh Kuro itu istimewa, punya banyak keutamaan. Ya, bisa ngilang itu adalah konsep untuk menunjukkan bahwasanya dia adalah waliullah. Kan itu aja kan? Ya, jangan kita reduksi dengan kesaktian dan karomahnya saja, tapi yang kita syukuri adalah nikmat Islam yang hadir pada orang Karawang. Ya, orang Islam jadi Karawang itu sudah jadi bukti bahwasanya ini adalah karena jasa atau hasil dakwah daripada Syekh Kuro. Cukuplah Anda menjadi orang Islam, itu menunjukkan bahwasanya Syekh Kuro pernah berjasa buat orang Karawang, kan gitu. Ya, jadi kadang-kadang mitologi ini dibangun untuk bahasa orang awam agar lebih mudah menerimanya. Dulu kita tahu misalnya di Baduy ada hutan larangan. Di Kampung Naga paling atas itu hutan larangan. Kalau orang masuk hutan larangan di Kampung Naga itu bakal kesurupan. Kenapa? Ada penunggunya, ada memedinya, ada kuntilanak, wewe gombel dan segala macamnya. Pokoknya banyak mitos di sana. Maka orang nggak ada yang berani masuk hutan larangan, nggak ada yang berani bikin bangunan di sana. Ya, itu bahasa orang awam. Padahal tujuannya apa sih? Kenapa itu jadi hutan larangan? Karena adanya di atas. Kalau dibikin bangunan, pohon nggak ada air, hujan, kemudian akan terjadi banjir bandang, longsor. Ya, orang Kampung Naga bisa mengalami proses yang namanya banjir bandang, longsor, bangunannya hancur. Ini kan konsepnya konsep tentang bagaimana menyelamatkan ekosistem. Ya, orang Indonesia pikirannya awam, orang Nusantara pikirannya sederhana. Bagaimana kalau mereka bisa menjaga, memastikan tidak masuk ke hutan larangan ini, tidak merusak ekosistem yang ada di atas perkampungan? Gampang, bikin konsep hutan larangan. Ini kan konsep dibuat, konsep ekosistem. Ya, kalau bahasa sekarang mungkin pakai perda. Ya, kalau bahasa sekarang mungkin pakai yang namanya undang-undang, kalau misalnya buang sampah sembarangan didenda 20 juta. Ya, kenapa orang masih buang sampah? Karena sampai sekarang nggak ada orang didenda 20 juta ya gara-gara buang sampah. Kayak di Singapura nggak ada, itu cuma mitos. Ya. Ya. Jadi ada itu di kawasan Jawa, orang buang sampah itu sembarangan di pinggir jalan. Besoknya diubah itu, tempat buang sampah itu jadi kuburan. Nggak ada orang buang sampah lagi di situ. Ya, di pinggir jalan. Ya, sampai ada yang ekstrim itu dilarang buang sampah di sini. Kemarin buang sampah di sini ada yang kesurupan. Orang nggak buang sampah lagi. Ya, ini orang Indonesia karena berpikiran mitologi, ya maka orangnya itu sendiri harus diatur dengan mitologi juga. Kadang-kadang begitu. Ya, orang-orang kita kan memang seperti itu polanya. Ya, ya polanya masih dalam kata Dennis Lombard ya, ada nebula. Nah, nebulanya itu ya kita rasa animis, dinamis, penyembahan kepada roh leluhurnya itu masih kuat gitu ya. Ya, percaya kepada hal-hal yang gaibnya itu masih kuat. Ya, orang Islam percaya. Ya, tapi dalam artian tertentu begini dan begitu sampai ke arah yang berlebihan, saya kira itu juga perlu mendapat perhatian khusus sendiri. Ya, saya kira itu Bu Indriwati ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Humaydi. Ternyata memang sebetulnya untuk menganalisis tradisi lisan itu juga bisa digunakan dengan disiplin ilmu hadis ya Pak Humaydi ya. Nah, baik, dipersilakan kepada satu orang penanya lagi. Adakah yang masih ingin